Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Helmalia Putri, mahasiswa Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, jurusan keperawatan semester 2 kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang asam urat pada lansia. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas promosi kesehatan oleh dosen pengampu Nurse Betty Escape MPH. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Sebelumnya, apakah tahu apa itu asam urat? Jadi asam urat adalah asam yang berbentuk kristal-kristal yang merupakan hasil lahir dari metabolisme purin atau berbentuk turunan nukleoprotein, yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada inti sel-sel tubuh. Adapun penyebab asam urat, yang pertama ada penyakit gout primer dan penyakit gout sekunder. Penyakit gout primer disebabkan belum diketahui atau idiopatik, diduga berkaitan dengan kombinasi faktor genetik dan faktor hormonal yang menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan meningkatnya produksi asam urat atau bisa juga diakibatkan dengan berkurangnya produksi asam urat dari tubuh. Adapun yang kedua, penyakit gout sekunder. Penyakit gout sekunder disebabkan antara lain karena meningkatnya produksi asam urat karena nutrisi, yaitu mengkonsumsi makanan dengan kadar purin yang tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan purin? Purin adalah salah satu senyawa basa organik yang menyusun asam nukleat atau asam inti dari sel dan termasuk dalam kelompok asam amino, unsur pembentuk protein. Adapun penyebab yang lainnya antara lain faktor genetik dan hormonal, yang kedua jenis kelamin dan umur, yang ketiga ada berat badan, yang keempat ada konsumsi alkohol, yang kelima ada diet, dan yang keenam ada obat-obatan tertentu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan faktor genetik dan hormonal itu? Hal ini dapat menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan meningkatnya produksi asam urat. Nah, yang kedua ada jenis kelamin dan umur. Persentase pria dan wanita. Perbandingannya pria lebih beresiko terjadinya asam urat, yaitu pada umur 30 tahun ke atas. Sedangkan wanita terjadi pada usia menopausenya sekitar umur 50 sampai 60 tahun. Yang ketiga ada berat badan. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan resiko hiperuremia dan gout berkembang karena ada jaringan yang tersedia untuk omset atau kerusakan yang menyebabkan kelebihan asam urat. Nah, yang keempat, konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol, minuman terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan hiperuremia karena alkohol mengganggu penghapusan asam urat dari tubuh. Nah, yang kelima ada diet. Diet, makanan-makanan yang mengundang tinggi purin dapat menyebabkan atau memperburuk asam urat. Nah, yang terakhir ada obat-obatan. Obat-obatan tertentu, sejumlah obat dapat menempatkan seseorang pada risiko untuk mengembangkan hiperuremia dan gout. Adapun tanda dan gejalanya, gejala khas dari serangan aritis gout adalah serangan akut, biasanya bersifat monoartikular atau menyerang satu sendi saja, dengan gejala pembengkakan, kemerahan, nyeri hebat, dan panas. Gangguan gerak dari sendi yang terserang yang terjadi mendadak atau akut, yang mencapai puncak kurang dari 24 jam. Lokasi yang paling sering pada serangan pertama adalah sendi pangkal ibu jari. Hampir semua kasus lokasi aritis terutama pada sendi perifer dan jarang pada sendi sentral. Perjalanan penyakit gout sangat khas dan mempunyai 3 tahapan. Tahapan yang pertama biasa disebut tahap aritis gout akut. Pada tahap ini, penderita akan mengalami serangan aritis yang khas dan serangan tersebut akan menghilang tanpa pengobatan dalam waktu 5 sampai 7 hari. Setelah serangan pertama, penderita akan masuk pada gout interkritikal. Pada keadaan ini, penderita dalam keadaan sehat selama jangka waktu tertentu.
Adapun tahap kedua. Tahap kedua disebut sebagai tahap aritis gout akut intermiten yang ditandai dengan serangan aritis yang khas. Selanjutnya, penderita akan sering mendapatkan serangan atau kambuh yang jarak antara serangan yang satu dan serangan berikutnya makin lama, makin rapat dan lama. Serangan makin lama makin panjang, serta jumlah sendi yang terserang makin banyak. Adapun tahap ketiga disebut sebagai tahap aritis gout kronik bertopus. Nah, tahap ini terjadi bila penderita telah menderita sakit selama 10 tahun atau lebih. Pada tahap ini akan terjadi benjolan-benjolan di sekitar sendi yang sering merandang yang disebut sebagai topus. Topus ini berupa benjolan keras yang berisi serbuk serta kapur yang merupakan deposit dari kristal monosodium urat. Nah, topus ini akan mengakibatkan kerusakan pada sendi dan tulang di sekitar kita. Nah, adapun manajemen nyerinya pada penderita asam urat, yaitu yang pertama kompres hangat. Tujuannya memperlancar siklus darah, mengurangi rasa sakit, pemberian rasa nyaman atau hangat, dan tenang. Adapun kompres hangat yang dapat dipercaya menurunkan nyeri pada penderita asam urat. Kompres hangat dengan kehangatan suhu air 30 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius dengan jenis reseptor berespon terhadap panas PRL sampai 7 atau paniloid reseptor like 1. Reseptor terkait yang tidak dapat berespon terhadap kapsair atau bahan kimia yang menimbulkan nyeri, melainkan noseptor rangsangan yang berpotensi merusak nyeri sehingga dapat menurunkan rasa nyeri. Nah, kompres hangat meredakan nyeri dengan mengurangi spasme. Obat merangsang nyeri menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan aliran darah. Penumpukan darah akan melebar sehingga memperbaiki peredaran darah dalam jaringan tersebut. Adapun manfaatnya, yang pertama dapat memfokuskan perhatian pada sesuatu selain nyeri, atau dapat tindakan mengalihkan seseorang tidak terfokus pada nyeri lagi, dan dapat relaksasi. Dengan pemberian kompres hangat, pembuluh-pembuluh darah akan melebar sehingga memperbaiki peredaran darah di dalam jaringan tersebut. Dengan cara ini, penyaluran zat asam dan bahan makanan ke sel-sel diperbesar dan pembuangan dari zat-zat yang dibuang akan diperbaiki. Nah, aktivitas sel meningkat akan mengurangi rasa nyeri dan akan menunjang proses penyembuhan. Adapun yang kedua ada senam ergonomik. Apa sih yang dimaksud dengan ergonomik itu? Nah, senam ergonomik atau senam inti prima raga adalah teknik senam untuk mengembalikan atau membentulkan posisi dan kelenturan sistem saraf dan aliran darah, memaksimalkan asupan oksigen ke otak, membuka sistem kecerdasan, sistem muskuloskeletal, sistem keringat, sistem penapasan tubuh, sistem pembakaran asam urat, kolesterol, gula darah, adapun asam laktat, kristal oksalat, sistem konversi karbohidrat, sistem pembuatan elektrolit atau ozon dalam darah, sistem kekebalan tubuh. Nah, senam ergonomis dapat digunakan sebagai latihan fisik menurunkan nyeri. Latihan fisik berupa senam akan memberikan efek yang positif pada kekuatan otot dan fungsinya serta dapat mengurangi sensasi nyeri pada persendian.
Adapun manfaat gerakan senam ergonomis, nah manfaat gerakan senam ergonomis dapat menurunkan skala nyeri sendi dikarenakan senam ergonomis dilakukan untuk mengembalikan atau membetulkan posisi dan kelenturan sistem saraf dan aliran darah, memaksimalkan asupan oksigen ke otak, atau membuka sistem kecerdasan, sistem muskuloskeletal, sistem keringat, sistem pemanasan tubuh, sistem pembakaran asam urat, kolesterol, gula darah, asam laktat, kristal oksalat, sistem karbohidrat, sistem pembuatan elektrolit atau ozon dalam darah, sistem kekebalan tubuh. Nah, gerakan senam ergonomik sangat berpengaruh pada nyeri sendi, yakni gerakan pertama adalah lapang dada bermanfaat untuk menjaga kebugaran dada serta berguna bagi penderita asma. Gejala ini, gejala jantung, koroner, dan stres. Gerakan yang kedua adalah tunduk syukur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerakan tunduk syukur adalah gerakan ini manfaatnya dapat menguatkan struktur anatomis, fungsional, otot, ligamen, dan tulang belakang. Adapun gerakan yang ketiga adalah duduk perkasa bermanfaat pada pasien yang menderita stroke, leukemia, alergi, atau sudah tidak lentur lagi karena penuh oleh pengapuran atau asam urat dan rematik. Gerakan yang keempat yaitu bermanfaat untuk membakar asam urat, gula darah, kolesterol, asam laktat, kristal oksalat, dan racun tubuh di jaringan telapak kaki dan pada orang yang sedang flu, pilek, atau keracunan obat. Biasanya telapak kakinya dingin dan berkeringat, serta pucat berwarna ungu hingga hitam. Berikut ada beberapa dokumentasi mengenai asam urat. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.